Inilah dua tersangka pembunuhan, masing-masing berinisial EA dan PR, yang berhasil ditangkap Satreskrim Polres Garut di dua lokasi berbeda, yakni di Bandung dan di Garut. Kasus ini berawal dari penemuan mayat yang tergeletak di pinggir jalan di sebuah kebun, kawasan Mandalawangi, Kadungora, Garut, pada 21 Desember 2024 lalu. Setelah dilakukan olah TKP selama 20 hari, Satreskrim Polres Garut akhirnya menemukan titik terang. Mayat tersebut, korban pembunuhan, hingga dua tersangka berhasil ditangkap. Kasat Reskrim Polres Garut, AKP Ari Rinaldo mengatakan, selain mengamankan dua tersangka pembunuhan, pihaknya mengamankan barang bukti berupa golok, baju yang digunakan tersangka, dan barang bukti lainnya. Motif para tersangka hingga saat ini masih didalami. Ini berawal dari penemuan mayat pada tanggal 21 Desember 2024 di pinggir jalan di Jalan Mandalawangi, terusan Mandalasari di Kadungora. Kita menemukan adanya laporan dari masyarakat mayat di pinggir jalan yang ada di kebun-kebun, di pinggir sawah. Nah, dari situ kita mau melakukan olah TKP. Dan sampai 20 hari kita melaksanakan olah TKP dan mencari pelaku, dan akhirnya kita berhasil dibantu dengan Polda Jabar. Dari Resmo Polda Jabar kita berhasil mengamankan dua orang tersangka. Ridwan Mustafa, Kompas TV, Garut, Jawa Barat. Dalam video amatir yang direkam oleh korban, terlihat beberapa orang melakukan intimidasi dan kekerasan. Kejadian ini terjadi di kawasan Cimenyan, Kabupaten Bandung, pada malam pergantian tahun 2025 lalu. Bahkan video penganiayaan ini sempat viral di media sosial. Atas laporan korban, petugas Satuan Reserse Kriminal Polresta Bandung berhasil menangkap 5 pelaku yang melakukan penganiayaan secara bersama-sama terhadap seorang warga. Mirisnya, dari 5 pelaku yakni Iseng, Hermawan, Roni, dan Restu, terdapat 1 terduga masih di bawah umur berinisial K. Para pelaku tega menganiaya korban lantaran kesal sang korban memvideokan pada saat pelaku melakukan pemalakan terhadap korban. Karena viral video penganiayaan, para pelaku sempat kabur meski akhirnya bisa ditangkap. Penganiayaan, ya, kekerasan secara bersama-sama yang terjadi pada tanggal 1 Januari jam 1.30 dini hari. Ya, jadi setelah kami ungkap, kami bisa dapatkan keseluruhan gambaran total, di mana kami sampaikan bahwa pada saat itu korban, saudara Dudung, sedang rekreasi bersama dengan keluarganya untuk melihat suasana tahun baru, ya, di pegunungan. Kemudian pada saat pulang, itu ketemu dengan teman-temannya yang begitu datang, ternyata teman-temannya sedang dipalak, dimintain uang. Atas perbuatannya, para pelaku dijerat dengan pasal 170 KUHP tentang penganiayaan bersama-sama dengan ancaman hukuman 5 tahun pidana penjara. Noval Rabani, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Pelaku yang berhasil ditangkap ini berinisial MS. MS hendak menyerahkan makanan, rokok, serta minuman ke salah satu terdakwa kasus narkoba di ruang transit sidang di Pengadilan Negeri Bandung. Merasa curiga, pengawal tahanan di Pengadilan Negeri Bandung, Yan Prastomo Aji, mengecek bungkus rokok tersebut. Sekilas memang bungkusan rokok itu masih baru lantaran masih disegel. Tetapi ketika dicek bagian bawahnya, terdapat beberapa batang rokok, kondom, serta ada bong. Curigaan pertama dari terdakwa mau menerima kunjungan barang makanan berikut rokok tadi ya. Barang tersebut dikasihkan oleh tersangka ke terdakwa dalam sel. Cuman belum sempet nyampe nyebrang ke terdakwa, posisi masih depan pintu sel, baru saya ambil barang tersebut. Dan saya cek ternyata memang benar dalamnya rokok masih baru, masih segel. Tapi penasaran kok rokok saya pegang kok agak ngembung besar gitu kan.
Saya cek emang segelan, atas segel, pas cek bawah, saya buka, ternyata kebuka isinya dalamnya. Proses selanjutnya pelaku diserahkan Pengadilan Negeri Bandung ke Satres Narkoba Polrestabes Bandung. Abdul Rahim, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Seperti inilah video yang viral di media sosial dengan memperlihatkan aksi tak terpuji sopir bus pariwisata yang ugal-ugalan dan melawan arus. Bahkan laju bus yang kencang cukup membahayakan pengguna jalan lain, sehingga bus nyaris menabrak kendaraan dari arah berlawanan. Menyikapi hal tersebut, Polres Purwakarta langsung mengamankan sopir bus atas nama Roni Novianto, kemudian pembuat konten bernama Dimas Arif dan mobil pariwisata dengan nomor polisi AE 7011UT, serta pengurus PWN TTS. Dari keterangan sopir dan pembuat konten kepada polisi diketahui, aksi tak terpuji itu sengaja dilakukan mereka untuk kepentingan konten di media sosial. Sementara menurut pihak kepolisian Polres Purwakarta, atas pelanggaran tersebut, sopir bus dikenakan sanksi tilang dengan dikenakan pasal berlapis. Terkait pengemudi bus pariwisata ugal-ugalan dengan mencoba melawan arus sehingga menjadikan kegaduhan di media sosial. Sudah diklarifikasi oleh pengemudi dan sudah diakui bahwa betul pada saat itu dia mengendarai kendaraan bus melintas di wilayah Purwakarta dengan melawan arus, dengan dibuat konten hingga terjadi kegaduhan publik. Polisi pun mengimbau para pengguna jalan agar tetap patuh, tertib lalu lintas, dan menjaga keselamatan dalam berkendara. Hendri Irawan, Kompas TV, Purwakarta, Jawa Barat. Inilah rekaman kamera pengawas di kawasan Jalan Meleber Utara, Kecamatan Andir, Kota Bandung. Nampak dua orang bocah PAUD berjalan usai pulang dari sekolah. Tak berselang lama, datang seorang pelaku berpura-pura menyapa korban. Setelah melihat situasi sepi, pelaku melancarkan aksinya dengan mencabut paksa perhiasan anting dari telinga korban. Korban yang panik langsung meminta tolong dan berlari kembali ke arah sekolah. Pelaku berhasil melarikan diri dengan membawa satu anting. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami luka di bagian telinga akibat perhiasan antingnya dicabut paksa oleh pelaku. Orang tersebut, jadi anaknya diambil anting satu. Terus kata anaknya, pengakuannya gini, "Dek, sekolah di mana?" Sambil tangannya menjamret antingnya. Begitu mau ngambil satu, kayaknya anak berontak. Yang satu lari ke arah sana, yang satu arah ke arah sekolah. Kebetulan kan ibu guru masih pada ada di sekolah. Sama kami, anak tersebut dikasih minum dulu, ditenangkan dulu. Udah gitu ditanya, "Kenapa? Ini ibu, aku ada yang ngambil anting aku." Gitu ya Pak ya. Nah udah gitu diantarin sama kami dari pihak sekolah ke rumahnya, ke mamanya, dijelaskan anak tersebut kena musibah di jalan. Ininya antingnya hilang satu dan anak sampai saat ini ya masih trauma gitu aja Pak, setahun. Pihak sekolah meminta kepolisian untuk menangkap pelaku agar memberikan rasa aman, terutama bagi anak-anak.